Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada minggu ini, kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 27 sampai 37. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37. Kami akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan jugalah kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita belajar firman Tuhan dengan tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Mendengar tema ini, Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya mengucapkannya mudah, tetapi praktiknya sangat sulit. Bagaimana mungkin kita dapat membalaskan kejahatan dengan kebaikan? Bagaimana mungkin orang yang telah menyakiti hati kita, kita balas dengan kebaikan? Secara duniawi mustahil. Tidaklah mungkin. Tetapi firman Tuhan pada minggu ini mau mengajarkan kita, mengarahkan kita, mendidik kita Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengasihi orang-orang yang mengutuki, orang-orang yang telah membenci kita, bahkan orang-orang yang menganiaya kita. Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, itu juga dilakukan orang yang berdosa. Sejahat-jahat apapun orang, kalau dia punya teman, dia akan juga melakukan yang baik. Ketika Bapak Ibu melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Ketika orang jahat melakukan kebaikan sesamanya kepada orang jahat, kebaikan itu biasa. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang
jahat yang telah menyakiti hati kita, itu yang benar dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan pakai akal pikiranmu untuk melakukan firman. Pakailah hati seperti kata Tuhan. Biarlah engkau seperti Bapamu, murah hati. Murah hati yang membuka pintu pengampunan untuk menerima orang yang telah menyakiti hati kita dan membalaskan kebaikan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Tuhan tidak pernah membalaskan kejahatan yang pernah kita lakukan. Tetapi bagaimana Allah yang murah hati mengampuni dan berbelas kasih kepada kita untuk membuka pintu pengampunan sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa melalui Kristus Yesus. Tuhan terus berikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk datang kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita tidak mau menyakiti orang lain, ketika kita tidak mau menghakimi orang lain, maka itu yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu saudara-saudara, orang akan menyakiti hati kita, orang akan melukai hati kita, orang akan menghakimi diri kita. Tetapi lihatlah, jangan pernah kita terbawa oleh suasana, terbawa oleh situasi, terbawa oleh kondisi yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ketika kita tidak dapat menguasai diri kita Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita akan sama seperti mereka yang akan masuk ke dalam jerat dosa. Jahat dilawan dengan kejahatan, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu, tidak akan dijumpai titik kedamaian. Titik terangnya sulit. Jadi Bapak Ibu saudara, jangan keraskan hati kita, jangan bawakan ego kita. Kalau kita mau berdamai, kalau mau kita hidup berdamai dengan orang yang menyakiti hati kita, belajar untuk murah hati. Biarlah Roh Tuhan menolong kita untuk memberikan pengampunan, dan Roh Tuhan yang memampukan kita, yang akan mendobrak kesulitan untuk memberikan dan memancarkan kebaikan kepada orang yang telah melukai hati kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh diberkati Tuhan, ayat 37 mengajari kita, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas hidup kita. Jangan kita mengatakan dia jahat maka aku berbuat jahat, dia telah menyakiti hatiku maka aku akan hukum dan balas itu. Biarlah Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi hakim atas sesamanya, tetapi biarlah Tuhan yang memberikan penghakiman dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesakit hati apapun, sejahat apapun yang dilakukan orang kepada kita, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk melawannya dengan kebaikan yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan ya Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan tuntunan dan kekuatan Roh-Mu yang akan mengajari dan memampukan kami untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari perbaiki diri kita dari sekarang. Karena kematian gak akan nunggu kita berubah. Kalau kita takut mati, perlu dipertanyakan apakah kita telah mengalami kasih Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan mengasihi kita, waktu Tuhan jemput kita harusnya kita bahagia. Karena artinya tugas kita di bumi ini selesai. Mungkin kita pikir kita akan sedih
waktu kita meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga mengasihi mereka dan Tuhan pasti pelihara mereka. Yang jadi fokus kita harusnya adalah apakah kita telah menghidupi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bisakah kita mempertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan? Baik kepercayaan dalam bentuk harta, pengetahuan, keahlian, dan yang paling penting, apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak